Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong berdoa. Istagfirullah. Mustaridat. Iqra'na basmalah wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin. Takdimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Antuna hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, hari ini Teta akan absen dulu. Aisyah Raihana Atka, Hadirah. Aisyah Gila Yusuf, Hadirah. Anadel, Hadirah. Nisa Dira, Soca, Hadirah. Atia, Hadirah. Faiza, Hadirah. Fatihah, Fauziatul Asmi, Anifah Liana, Haifah, Salsabila, Sabrina, Saza. Hadir semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Kita akan memulai teorema Pythagoras dari awal, dari rumusnya hingga nanti di akhir Antuna akan melakukan penilaian formatif menggunakan tablet. Yeay. Sebelumnya, Ustazah mau anak-anak Ustazah melakukan tes diagnostik dulu. Oke, nih tes diagnostiknya bagaimana perasaan Antuna hari ini. Jadi nanti ditempel di sini emotikonnya, boleh emotikon senang, sedih, berbunga-bunga, marah atau kecewa. Ya. Happy rasanya. Semoga nanti sampai akhir pembelajaran Antuna akan menahan happy-nya itu ya sampai akhir. Karena kalau kita happy gimana? Cara di kita. Nah, pelajaran masuk nggak kira-kira? Sezah mau cek semangat Antuna dulu. Oke, kalau tepuk satu. Kalau tepuk satu berarti tepuk satu kali. Kalau tepuk dua, tepuk tiga kali. Kalau tepuk tiga kata Sezah Allahu Akbar. Oke, coba cek dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah semangat. Mau sekali lagi? Mau. Mau? Tepuk tiga. Allahu Akbar. Bagus. Ulang lagi. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, mau nonton dulu? Nih, ada nampak tuh. Imagine the fox is the sword stuck in the stone, just like in the book. Come on, lift your hand. Now, try again. You are now King Arthur. Now he did what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. All right, let's be nice, okay? Right, very good. You did it. It's done. Have a look. Gimana
tersebut. Jadi kalau Antuna percaya Antuna bisa mencapainya, maka pasti kita bisa mencapainya. Termasuk dengan pelajaran matematika. Ya enggak? Ya. Tapi diiringi dengan apa? Usaha dan doa. Ustazah mau cek kemampuan prasyaratnya dulu. Sebelum kita belajar teorema Pythagoras, masih ingatkah tentang bentuk akar sama bilangan berpangkat kemarin? Masih? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu 5 kuadrat berapa? Keisha 25. Tunjuk tangan. Siapa tahu akar 225? Ani 15. Masya Allah. Masih ingat? Masih ya? Akar dari 676 berapa, Bin? Berapa, Bin? 26. Masya Allah, tepuk tangan. Masih ingat ya? Ya. Selanjutnya, luas segitiga. Oke, alas kali tinggi bagi 2. Betul? Betul ya. Keliling dari segitiga. Oke, sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Tepuk tangan untuk teman-teman ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini Ustazah harapkan Antuna nanti bisa menentukan hipotenusa atau sisi miring atau sisi siku lainnya yang belum diketahui dengan menggunakan apa? Teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, permasalahan menggunakan teorema Pythagoras. Maksudnya gimana? Nanti sudah berikan soal cerita, Antuna bisa menerapkan teorema Pythagoras di sana. Oke ya? Nanti kita sudah bagikan LKPD-nya. Kita bekerja dalam kelompok. Ini untuk apa teorema Pythagoras? Yang pertama, dalam bidang ilmu matematika untuk menyelesaikan berbagai macam soal yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Yang kedua, dalam ilmu fisika apa itu? Jadi menunjang dalam pembelajaran fisika. Dalam arsitektur apa? Untuk merancang bangunan yang kokoh dan stabil. Dalam apa terakhir? Teknik. Untuk apa? Untuk menciptakan jadi teorema Pythagoras ternyata sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nih sedikit tentang teorema Pythagoras. Di LKS juga ada ya teorema Pythagoras. Apa teoremanya? Menjelaskan bahwa hubungan antara ketiga sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Simpulkan bahwa teorema Pythagoras apa? E kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah punya video tentang teorema Pythagoras. Dikeluarkan catatannya, jangan lagi dari materi. Ini pasti kalian mau tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras. Sebelum mulai, kita dengerin cerita dulu ya tentang asal usul teorema Pythagoras. Wah, kenapa ya orang zaman dulu belum tahu teorema Pythagoras? Oh, ternyata cara memang bagi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Sekarang kamu coba jawab ya di kolom komentar. Lengkapi bilangan triple Pythagoras ini. 3, 4, selanjutnya apa nih? D6, D7, D8. Nah, gimana tentang video tadi? Ada dicatat? Ada dicatat? Udah? Jadi apa ilmu baru yang Antuna dapatkan di sana? Atau ada tidak perbedaannya dengan PowerPoint yang Ustazah berikan tadi? Tadi Ustazah memberikan teorema Pythagoras itu Q kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kenapa di sini dibilangnya teorema Pythagoras itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat? Coba tunjuk tangan. Siapa yang nanya? Jelaskan kenapa?
Oh, yang di video sisi miringnya A. Yang sudah jelaskan tadi A, sisi miringnya C. Jadi bagaimana dengan teorema Pythagoras itu? Apakah dia pasti itu selalu teorema Pythagoras atau fleksibel sesuai dengan nama segitiganya? Fleksibel ya. Jadi apa yang sebagai sisi miring itulah yang sebagai bagian di depannya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat jika sisi miringnya A. Nah, setelah ini Ustazah mau Ananda bekerja dalam kelompok. Kita bagi atas 5 kelompok. Ada yang 6 per orang, ada yang 5 per orang. Berarti untuk kelompok 1 di sini duduknya. 2 sini, 3, 4, 5. Oke, setelah duduk dalam kelompok, susun lampunya. Petunjuk LKPD-nya ada di sana ya. Baca petunjuk LKPD-nya. Kemudian coba lakukan kegiatan yang pertama. Oke. Kerjakan latihan kegiatan yang pertama. Amati permasalahannya. Ya, nah sekarang lanjutkan kegiatan yang kedua. Nah di sana tentang si Adi. Lanjutkan ke kegiatan yang kedua. Perhatikan di sana ada gambar Adi memanjat pohon ya, memanjat pohon. Dibaca, kemudian diisi kolom yang ada di sana. Kelompok ya, sudah selesai, insyaallah. Yang 2 kelompok lagi, ayo. Setelah diisi kegiatan 2, boleh senang kerjakan mari berlatih di kegiatan 3. Nah, lanjut aja yang kita lihat. Ya. Nah.
mengetahui jejak ABC siku-siku ABC dengan panjang sisi yang terdapat pada gambar di bawah ini. Itulah panjang sisi yang belum diketahui. Yang belum diketahui itu sisi AB. Penyelesaiannya AB kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat. Kedua sama dengan 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Akar dari 15 itu kan harus 25. Akar dari 9 itu 81. Jadi 225 kurang 81 sama dengan akar dari 4. Akar dari 12. Jadi panjang sisi artinya 12 cm. Untuk soal yang menyala. Oke, Aisyah, baik. Kan panjang dari kemudian panjang berdasarkan dari atas kenalan menjadi pengenalan dari kenalan. Oh, dengarkan. A kuadrat ditambah B kuadrat 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 576 ditambah 100. Akar 676 adalah 26. Jadi panjang kami yang diperlukan Pak Made adalah 26 meter. Kelompok 3? Betul, ya. Kita berikan apresiasi. Ini Saza mau meralat sedikit. Jadi saat hasil kurangnya adalah 144, ini jangan diberi akar dulu. Oke? Maka di sini baru AB kuadrat. Oke ya. Nanti saat Antum mau menjadikan dia ke AB, barulah ditulis akar 144. Maka baru didapat AB 12 cm. Jadi jangan langsung dari sini diberi akar. Paham ya? Sedang memperbaiki sedikit. 676 berarti di sini C sama dengan akar 676, baru didapat 26. Oke, jadi jangan terlewatkan stepnya. Karena salah pengertian kalau AB kuadrat langsung akar 144 salah jadinya. Oke, bisa diperbaiki. Baca yang KS-nya ya. Untuk 3. Untuk 1. Kita akan melaksanakan asesmen formatif menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, sekarang kita akan melakukan Clash of Champions Matematika yang dipersembahkan oleh kelas Sana. Penilaiannya berdasarkan benar salahnya sama waktu. Apa namanya? Unicorn banyak tahu. Terus lagi. Kelompok 1 apa namanya? Dahsyat. Mana lagi dari pilih? Yang kelompok 2 apa namanya? Bermanfaat. Singalau, masya Allah. Kelompok 3. Hiu. Sukacita. Berang baselok. Berang ya? Kelompok 5. Unicorn banyak tahu. Apa? Unicorn banyak tahu. Oke, 1, 2, 3. Kecil banget boy. Waktunya hanya 1 menit. Oke, skornya jalan ya. Unicorn apa? Unicorn memimpin. Unicorn siapa?
Bisa pakai kita. Berikutnya. Bisa. Apa susul tadi? Oke, peringkat singa laut. Singa laut. Barang-barang. Singa laut. Singa laut siapa? Singa laut kelompok 2. Aja mundur. Lihat sini. Apa ya? Udah habis. Ya, saya sudah tulis deh. Udah selesai dia dalam benang tanya cuma. Wah, hiu sukacita. Hiu sukacita kelompok 3. Oleh skor 2.300. Yang belum dijawab 2. Oke? Berarti 2 ya. Yang masih salah. Belum dijawab atau salah tuh ya? Salah. Kedua, barang-barang mana barang-barang kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk barang-barang. Tepuk tangan untuk barang-barang. Yang ketiga unicorn. Lagi. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembali ke tempat duduknya lagi. Kembali ke tempat duduknya. Aisyah, siapa anak-anak ustazah yang mau memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya? Kesimpulannya misalnya tentang rumus, tentang kegunaan teorema Pythagoras. 2 sisi miring segitiga sama besaran 2 tinggi dan atas. Dikuadratkan. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Yang lain kegunaan. Oke, Aisyah. Ya. Instruksi. Kemudian. Oke, tepuk tangan untuk Isya. Oke, betul ya. Tadi rumus teorema Pythagorasnya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Apa pesan-pesan Antuna dengan pembelajaran kita hari ini? Boleh dituliskan di sticky note itu. Yang pertama itu adalah gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau bukan? Terus bagaimana, apa bagian yang tersulit tadi? Boleh yang diceritakan bagian ortopedik atau bagian games tadi. Kemudian yang diingat, paling diingat dalam pembelajaran ini. Boleh. Kemudian letakkan di bagian emoticon. Apa aja cerita? Nih, yang lihat. Ini ada. Banyak.
Kitna Musa'idat. Iqra'na hamdalah wa du'a. Alhamdulillah.